Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya untuk share Selamat pagi. sedikit. Selamat pagi. Apakah screen-nya sudah besar? Belum. Belum muncul. Belum ya? Belum muncul. Coba ya. Sudah munculkah? Sudah, tapi belum di zoom gede. Oh, belum gede ya? Masih kecil. Masih kecil ya. Bentar ya. Slideshow dulu, Bu Mastika. Iya. Ini sudah munculkah? Udah, oke. Baik. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Kita tentu Shalom. bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memimpin kita dalam 9 hari tahun 2022 ini. Amin. Saya juga tidak terlambat, saya pikir saya ucapkan selamat tahun baru kepada kita semuanya. Semoga tahun 2022 ini kita memiliki kehidupan yang baru, hati yang baru, dan kita lebih dekat lagi kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang memberikan kesempatan kepada saya. Beliau menghubungi saya tepatnya di 24 November tahun 2021 untuk membawakan satu topik pada pagi hari ini. Terima kasih kepada tim, kepada panitia yang telah membuat satu acara, yaitu doa subuh. Ya. Doa yang membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, karena kita berkomunikasi, ya. Jadi doa kita seperti tadi adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang membawa kita selalu berada di bawah kaki Tuhan. Baiklah, pada pagi ini saya akan membawakan satu judul, komunikasi efektif dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Jadi yang saya bawakan ini secara umum ya, secara general, karena komunikasi ada yang spesifik dengan remaja, ada dengan anak-anak, tetapi ini ada juga komunikasi dengan pasangan hidup kita. Tapi saya akan bawakan secara general untuk pagi hari ini. Apa komunikasi itu sebenarnya? Dikatakan bahwa rumah tangga adalah jantung. Jantung dari segala kegiatan. Ini tertulis dalam buku Hamba Tuhan Ellen G. White, Membina Kehidupan Bahagia. Rumah tangga adalah jantung. Kalau jantung kita mati, tidak bergerak, maka kita pun akan mati. Jadi dikatakan jantung, ya, satu organ yang sangat vital, ya, organ yang sangat vital yang harus berada setiap saat dan harus hidup. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga. Dikatakan membentuknya dari hati. Artinya ada hati. Hati juga adalah satu organ vital yang harus ada di setiap manusia. Dari hati terpancarlah satu kehidupan, ya. Jadi kehidupan kita di pagi hari ini, perkataan kita terpancar ya melalui kehidupan di dalam keluarga.
Bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga, itulah yang terpancar di pagi hari ini. Kita atau rumah tangga jantung masyarakat, jantung jemaat, jantung bangsa, itulah rumah tangga. Jadi itu sangat luar biasa ya. Di jemaat, kalau rumah tangga tidak rumah tangga yang harmonis, maka mustahillah jemaat itu akan harmonis. Mustahillah jemaat itu terjadi komunikasi yang baik. Demikian juga ya. Jadi rumah tangga ini dari rumah tangga ke masyarakat, ke jemaat, dan lebih besar skopnya adalah bangsa dan negara kita. Dan dikatakan kemakmuran bangsa tergantung pengaruh rumah tangga. Ya. Jadi ini skop yang besar. Mustahillah bangsa kita ini akan makmur kalau rumah tangga itu kacau balau. Karena apa? Kalau pimpinan kita datang dari rumah tangga yang pecah, maka mustahil kita akan mendapatkan kemakmuran. Ada beberapa konflik yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, ini beberapa masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah anak, masalah tugas rumah, ya, masalah seksual. Ini secara umum, ya. Jadi kita tidak akan membicarakan ini semuanya, tetapi kita akan ambil satu topik, yaitu masalah komunikasi. Ya. Dan masalah komunikasi ini juga akan mencakup ke seluruh masalah yang ada ini. Ya, masalah komunikasi ini hal yang sangat penting dan mencakup secara keseluruhan masalah yang ada. Apa komunikasi itu sebenarnya? Kadang-kadang kita paham, oh komunikasi itu berbicara antara satu dengan yang lain. Ya, saya ambil dari tulisan Craven dan Hille 2001 bahwa komunikasi itu adalah penyampaian informasi, pemahaman dari satu orang kepada orang lain. Ya, jadi ada proses interaksi pada manusia dalam arti pertukaran ide dan pikiran. Ya, jadi seperti pagi hari ini adalah komunikasi. Ada sharing, penyampaian ide kita, pikiran kita, kompetensi kita kepada sahabat-sahabat kita. Itulah namanya komunikasi, ya. Komunikasi dalam keluarga. Apa komunikasi dalam keluarga? Nah, komunikasi dalam keluarga atau rumah tangga bahwa ada satu kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal. Saya highlight dengan terbuka setiap hal, ya. Jadi artinya kenapa saya highlight? Tidak dipilah-pilah, tetapi setiap hal terbuka dalam keluarga, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi masalah atau suka duka, ya, harus disampaikan dengan terbuka. Siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dengan kesabaran, kejujuran, keterbukaan. Jadi, kalau tidak ada kejujuran, tidak ada kesabaran, tidak ada keterbukaan, itu namanya bukan komunikasi keluarga. Ini yang dituntut kepada kita semua, kepada sahabat-sahabatku, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak sekalian yang ada di ruang Zoom ini, mungkin juga ada nanti tempat yang lain, ya. Jadi kita siap membicarakannya. Nah, apa pola komunikasi keluarga? Pola komunikasi keluarga yang baik adalah antar persona atau face to face. Inilah komunikasi yang baik, ya. Face to face communication. Karena akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan elektronik. Akan berbeda ketika kita ber-WA. Ada satu kedekatan emosional kalau kita berkomunikasi secara langsung. Ada kalanya kita sebagai komunikator, ada kalanya kita sebagai komunikan. Ada kalanya kita berbicara, ada saatnya kita diam dan mendengarkan. Inilah pola komunikasi yang baik dalam keluarga.
Tidak saling mendahului berbicara, tetapi mengambil peran masing-masing. Komunikasi yang baik, ya. Pertukaran informasi, ide, perasaan, ya, yang menghasilkan satu perubahan sikap sehingga terjadi hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak. Jadi apa yang kita rasakan, ide yang kita pikirkan, perasaan yang ada di dalam diri kita, kita sampaikan secara terbuka. Tanpa ada ditutupi satu hal pun. Nah, ini ada saya ambil ya sedikit prinsip komunikasi dengan pasangan. Ya, jadi artinya ini dengan pasangan kita. Ketika kita telah dianugerahkan Tuhan pasangan hidup kita, artinya kita akan terima pasangan kita ya dengan seluruh kelemahan dan kelebihan yang ada padanya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, Tuhan berikan ini pasangan kamu. Inilah teman seumur hidupmu. Artinya di dalam hidup kita berpasangan, jangan pernah berpikir untuk berpisah. Jangan pernah berikan pikiranmu satu konsep untuk berpisah. Ya. Amin. Lengkapi dengan peta kasih. Ini komunikasi dengan pasangan, ya. Karena pasangan kita mungkin kita berbeda latar belakang secara pendidikan, berbeda status sosial, tentu pasti berbeda keluarga dan berbeda budaya yang dianut dari keluarga masing-masing. Lengkapi dengan peta kasih. Ketika Tuhan menyatukan kita dengan kasih dalam Kristus, maka setiap kita berkomunikasi ada kasih di sana. Artinya kita mengenal siapa pasangan kita. Kemudian pelihara rasa suka dan kagum. Ya, jadi ini kalau namanya memelihara, kita menyiramnya. Kita memberikan pupuk organik seperti tanaman kita, ya. Jadi rasa suka, rasa kagum kepada setiap pasangan kita, baik kita sebagai istri atau sebagai suami. Positive thinking, ya. Ingat seluruh kebaikan. Lupakan kesalahan. Artinya setiap kita manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin kita menyakiti pasangan kita. Ya. Mungkin kita berbohong kepadanya. Baik kita istri atau suami, tidak jujur. Tetapi ambil satu hikmah. Ingatlah apa kebaikan yang ada padanya. Komunikasikan dengan baik, pelihara. Dia adalah suamiku, dia adalah istriku. Ya. Kami akan berusaha menjadi yang terbaik di dalam berkomunikasi agar terpelihara keutuhan rumah tangga. Saling mendekati, jangan menjauhi. Kadangkala sebagai pasangan mungkin kita merasa kesal dengan pasangan kita. Kita menjauhinya. Mungkin suami kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita menjauhi dia. Kita tidak mengurusnya, tidak peduli dengannya. Tetapi dikatakan, mari mendekat, jangan menjauhi, saling mendukung. Ya, kadang-kadang di dalam gereja juga ada saya perhatikan, ya, terjadi mix komunikasi antara suami dan istri di dalam pengurusan jemaat. Jadi di sini dikatakan saling mendukung, ya, belajar memberikan perhatian dari mulai hal yang kecil dan berbicara jangan terlalu cepat-cepat. Dengarkan dulu. Berikan waktu kepada pasangan kita untuk berbicara. Jangan menggurui atau menasihati sebelum diminta. Ya, sebelum dia selesai berbicara. Nah, kita harus memiliki satu ketulusan dalam berbicara kepada pasangan kita. Terima pengaruh pasangan, artinya
Kalau dia memberikan satu pengaruh kepada kita, ya, artinya pengaruh yang baik yang tentu yang kita terima, kita adopsi. Kalau pengaruh itu kita lihat pengaruh yang negatif, maka kita berusaha membuang hal yang negatif itu, membawa kepada hal yang positif. Diskusikan apa yang harus kita lakukan. Kita mengalah sebagai istri ataupun sebagai suami. Jadi tidak selamanya wanita yang harus mengalah. Suami juga harus mengalah. Ya, dalam memecahkan masalah yang sulit. Nah, kadang-kadang kita diterpa masalah yang sulit. Seperti dalam pandemik ini. Ya, kita memiliki masalah mungkin dalam ekonomi. Karena situasi. Tetapi dikatakan, jangan buang badan. Kita harus sama-sama menyelesaikannya dengan suara yang sabar. Sebagaimana kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu tidak ada bentakan, ya. Lembutkan nada kita, ya. Kita boleh mengeluh apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Namun jangan menghakimi. Jangan menghakimi satu sama yang lain, ya. Kita juga walaupun pasangan hidup kita itu telah berpuluh tahun bersama dengan kita. Mungkin kita bersamanya 20 tahun, 40 tahun, bahkan sudah ada yang 50 tahun saya tahu di ruang Zoom ini. Telah bersama dengan pasangannya. Tetapi kita harus saling menghargai. Harus tetap menjaga kesopanan. Ya. Jadi bukan dikatakan kita tidak formal atau kita terlalu kaku. Tetapi dalam fleksibilitas kita harus tetap saling menghargai. Ya. Saling menghormati. Dalam keluarga itu kita ciptakan suasana yang baik. Keluar dari jalan buntu. Ciptakan dalam keluarga bahwa segala sesuatu ada kompromi. Kemudian yang terakhir dikatakan, ciptakan makna bersama. Nah, di sini ada makna bersama dalam arti kita membicarakan mengenai spiritual minimal. Ini minimal 5 jam dalam seminggu bersama pasangan kita. Ya, 5 jam minimal. Jadi kita membicarakan kebesaran Tuhan, ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang senang berdoa, senang membaca firman, ya, bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Boleh kita berdoa sendiri, tetapi mari kita ajak pasangan kita minimal 5 jam, ya. Jadi sama ini dengan dikatakan kalau kita menciptakan kebersamaan untuk hal nilai spiritual secara intens berdoa, maka kehidupan rohani kita dengan pasangan kita akan semakin dekat kepada Tuhan, akan semakin berserah kepada Tuhan. Sama ini, ketika kita berolahraga, ya, 5 kali dalam seminggu, umur kita akan bertambah. Ya, ini melalui suatu penelitian. Apa prinsip komunikasi dalam keluarga? Ada prinsip respect, ya, ada rasa hormat, ada kepercayaan. Artinya kita tidak boleh berbohong. Kemudian ada empati, ya. Di dalam keluarga itu kita ada empati. Ketika anak kita atau pasangan kita melakukan satu hal yang tidak benar, kita tunjukkan rasa empati kita kepada mereka. Kita tunjukkan bahwa kita memposisikan diri kita dalam situasi itu. Care. Simak dengan seksama. Apa pembicaraan ini? Kadang-kadang dalam kita berkomunikasi, berbicara dengan suami, dengan istri, atau dengan anak. Apalagi para ibu. Kadang-kadang dia sudah sibuk dengan pekerjaannya. Tidak dia simak isi pembicaraannya. Seakan-akan, ya, seakan-akan dia tidak begitu memperhatikan, tidak begitu care. Pikirannya sudah kepada pekerjaannya, mungkin memasak atau yang lain, ya. Jadi kita harus simak, kita harus berikan perhatian yang benar, ya. Audible, pesan yang disampaikan itu kita terima dengan satu sikap yang baik, ya. Dan isi pembicaraan tentu adalah bermutu, ada otonomi di sana, ya.
Tidak kita merasa bahwa kita mendominasi pembicaraan. Ini prinsip-prinsip yang harus kita hidupkan di dalam keluarga, ya. Saling menghargai, ada rasa hormat, dan juga ada kepercayaan. Nah, kadang-kadang kita sebagai ibu, ketika kita bertanya kepada anak-anak kita tidak percaya. Oh, mami tidak percaya dengan kamu. Atau dengan suami, saya tidak percaya apapun yang kamu katakan. Ya, kita taruh, oh, saya akan tanamkan rasa percaya. Ketika kita tanamkan rasa percaya, maka kebohongan itu akan jauh darinya. Ya. Apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah mempertahankan keutuhan keluarga. Ya. Banyak keluarga yang berpisah. Banyak keluarga yang cerai-berai karena mix komunikasi. Banyak orang tua yang tidak dekat dengan anak-anaknya karena tidak ada komunikasi yang baik. Merasa bahwa cukup sebentar aja berbicara. Tidak ada komunikasi dari hati ke hati. Ya. Jadi dikatakan mempertahankan keutuhan keluarga. Kalau keluarga kita ya hanya diam-diam, istri mengerjakan yang satu, suami mengerjakan yang satu, anak mengerjakan yang satu, tentu apa? Tidak tercipta satu keharmonisan. Kemudian saling mengenal dan memiliki hubungan yang dekat antara satu dengan yang lain. Kenapa anak-anak kita jauh dari kita? Apakah ada orang tua yang tidak mengenal anaknya? Banyak. Banyak orang tua yang tidak mengenal anaknya secara dekat. Dia hanya tahu anaknya sekolah, kuliah, bekerja, menikah. Oh, semua baik-baik saja. Tetapi tidak ada hubungan emosional yang dekat dengan anak-anaknya. Sehingga keluarga ini berjalan seperti apa adanya saja. Ya, rumah tangga ada anak, ada suami, ada istri. Menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga. Ini melalui komunikasi. Tadi ada masalah, saya ungkapkan di awal. Ada masalah ekonomi, ada masalah anak, ada masalah tugas dalam rumah, ada juga apa? Masalah seksual. Jadi apapun masalah itu, kita selesaikan dengan komunikasi. Tentu komunikasi dari hati ke hati. Dan sebaiknya komunikasi face to face. Ya, antara persona, tidak melalui HP atau elektronik. Jadi selesaikan masalah itu dengan baik. Tidak dengan emosional. Apa yang dibutuhkan? Ya, dalam komunikasi keluarga ini keterbukaan. Tadi saya sudah berulang mengatakan, kenapa harus ada keterbukaan? Untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, kadang-kadang kita sebagai istri ya suka memeriksa HP suami kita dan sebaliknya. Kemudian di sana kita baca hal-hal yang tidak baik. Ada mungkin komunikasi suami kita dengan orang lain, ya. Di sini perlu keterbukaan. Nah, supaya tidak terjadi salah paham. Harus ada saling pengertian, ya. Dan kemudian ada feedback. Artinya, ketika kita berkomunikasi berbicara tidak satu arah, tetapi dua arah, ya. Bila istri berbicara, ada sambutan dari suami. Ketika anak berbicara, ada sambutan dari kita sebagai orang tua. Kemudian, kita harus mampu mendengarkan. Kadang kita sebagai orang tua, belum mendengarkan apa-apa dari anak-anak kita. Tapi kita sudah memberikan satu jas kepada mereka. Ya. Jadi kita harus memiliki satu kemampuan mendengarkan. Sehingga kita mengetahui apa benang merahnya. Apa sebenarnya yang terjadi. Secara kontinu dan saling hormat. Itulah yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 18 ayat 13.
Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Jadi kita sering belum mendengar. Apa alasannya sehingga terjadi hal seperti ini? Kita sudah berbicara. Ya. Itu adalah kebodohan dan kecelaan. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Jadi ketika kita mendapati anak-anak kita melakukan satu hal yang tidak baik, tanpa bertanya, tanpa mendengar alasannya, ya kita sudah marah. Nah, jadi Tuhan menciptakan telinga kita buat mendengar. Tuhan memberikan kepada kita hati. Kita juga mendengarkan dengan hati, dengan kesabaran. Ya. 70% kesalahan dalam dunia kerja disebabkan komunikasi yang buruk. Ini sudah melalui suatu analisa, suatu penelitian. Ya. 70% kesalahan dalam dunia kerja. Komunikasi yang buruk, tidak baik komunikasinya. Nah, sekarang ini kita berkomunikasi. Ada secara lisan, ya. Secara lisan, face to face. Ada juga secara tertulis, bisa melalui email atau hal yang lain melalui elektronik. Tetapi apa yang dikatakannya? Seseorang mengatakan itu Richard Denny, komunikasi melalui email, teks, SMS, telepon conference, apakah membuat komunikasi itu lebih efektif? Ternyata jawabannya tidak. Ini adalah penelitian Richard Denny 2006. Artinya kurang efektif, kurang bermakna, walaupun secara sekarang ini kita sudah harus melalui alat elektronik seperti saat ini. Tetapi sebenarnya kalau untuk mendapatkan satu efektif adalah melalui offline, ya, melalui face to face, itu lebih menyimak, lebih mengena kepada setiap insan. Bentuk komunikasi verbal dengan kata-kata, non-verbal tanpa kata-kata, ya ini bisa melalui body language, gerakan tubuh, ekspresi, kontak mata. Jadi kalau kita berbicara, ya, ketika kita berbicara secara verbal, wajah kita ini juga akan berbicara secara non-verbal. Ya, ketika kita mendengarkan pasangan kita, anak-anak kita berbicara, mata kita, tubuh kita ini juga kelihatan. Apakah kita menerima, apakah kita menyimak apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita berbicara, kita perhatikan. Kalau orang lain atau keluarga kita sudah mulai melihat ke arah yang lain, artinya dia tidak menyimak lagi pembicaraan itu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita, ya, dalam berbicara dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, tunjukkan mimik kita bahwa kita serius, ya, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, ya, jadilah pendengar yang aktif. Sama seperti saya katakan tadi, libatkan fisik, mental, dan intelektual kita. Jadi kalau kita memiliki intelektual yang baik, maka kita dapat menjadi pendengar yang aktif. Untuk menjadi pendengar tidak mudah, ya. Tetapi untuk berbicara adalah mudah, karena pada dasarnya manusia suka berbicara, tetapi susah untuk mendengar secara aktif. Jadi pendengar aktif ini seperti apa? Ketika kita melibatkan fisik kita, melibatkan mental kita, melibatkan intelektual kita, maka apa yang kita dengarkan itu akan kita simak, akan tinggal di dalam pikiran kita. Saya kebetulan adalah seorang
pendengar yang baik. Cara belajar saya adalah auditori, ya. Jadi biasanya apa yang saya dengarkan akan tinggal lama dalam pikiran saya, akan saya ingat dengan lama. Ya. Jadi biasanya orang yang dapat mendengar aktif adalah orang yang senang membaca. Ketika kita senang membaca, ya, kita juga akan menjadi seorang yang auditori. Kita akan mendapatkan sesuatu dari pendengaran kita. Apa yang kita dengar, kita akan tinggalkan di dalam pikiran kita dan kita akan lakukan. Ya, mudah-mudahan yang kita dengarkan adalah hal yang baik. Sehingga kita dapat memilah apa yang kita lakukan, memahami pesan, ya. Jadi, apa yang disampaikan suami saya? Apa yang disampaikan istri saya? Apa yang disampaikan anak-anak saya? Pahami. Anak-anak kita sedang memberitahukan masalahnya, atau mungkin dalam pendidikannya, atau mungkin dalam pergaulannya. Sebagai orang tua, kita harus menjadi sahabat kepada anak-anak kita. Kita harus menjadi sahabat kepada suami kita. Jadi kalau seorang sahabat, dia akan menunjukkan bahwa dia memahami apa yang dibicarakan. Ya, ketika suami berkeluh kesah, ketika istri berkeluh kesah, ketika anak berkeluh kesah, kita harus memahaminya. Tunjukkan rasa empati. Ya, kadang-kadang kita tidak memahami, tidak merasakan keadaan emosional anak kita. Banyak orang tua, ya, yang kurang memahami anak-anaknya. Dan juga banyak anak-anak yang tidak memahami orang tuanya. Ya, mungkin kita sebagai orang tua saat ini, kita juga memiliki orang tua. Dan saatnya nanti, kita juga akan tua seperti orang tua kita. Ya. Tetapi banyak orang yang tidak menunjukkan rasa empati kepada orang tua yang sudah tua. Padahal ingat, kita bermula dari anak-anak. Kita anak-anak, masuk ke masa remaja, masuk ke masa dewasa, dan masuk ke masa apa? Dewasa tua, masuk kepada lansia. Ya. Dalam kita berkomunikasi, akhirilah pembicaraan itu dengan klarifikasi, dengan bahasa kita yang enak. Bahwa kita sudah berkomunikasi, jangan langsung pergi begitu saja. Ya, ambil satu kesimpulan mengenai apa hal yang kita bicarakan. Orang tua dipandang sebagai sumber daya yang penting dalam seluruh proses perencanaan, pengajaran dan asesmen kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau saya dalam smart parenting, ya, saya mengatakan bahwa orang tua, terutama ibu, adalah pendidik yang utama dan terutama, ya, ibu, ya. Jadi bukan mengabaikan bapak. Bahwa ibu adalah seorang pendidik yang utama dan terutama di dalam keluarga. Sehingga ketika anak-anak melenceng kakinya, yang disalahkan bukan bapaknya. Disalahkan adalah ibunya. Walaupun peran bapak sangat banyak. Tetapi yang utama adalah ibu. Ya. Ibu adalah guru, pendidik yang utama dan terutama, bukan sekolah. Bapak juga seorang pendukung, ya, pendukung yang terutama di dalam keluarga. Dan dia akan selalu menopang perencanaan, pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita harus memiliki satu kemampuan, ya, sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita harus memiliki kemampuan mendidik, kemampuan berinteraksi kepada anak-anak kita. Dan ini perlu dilatih. Ya, karena tidak ada orang yang tumbuh langsung dengan kemampuan komunikasi yang baik. Kita harus latih bagaimana saya memahami anak-anak saya. Bagaimana saya merencanakan yang terbaik untuk keluarga saya. Dan perencanaan ini boleh direncanakan bersama. Boleh kita duduk bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Oh, apa yang kita lakukan? Kita komunikasikan. Oh, besok ini hari Minggu.
Ya, hari libur. Ini acara keluarga. Kita mau lakukan apa? Oh, kita mau bersih-bersih. Mari bersih-bersih bersama. Libatkan seluruh anggota keluarga. Ya. Kemudian dengan anak-anak remaja kita. Bertambahnya kebebasan anak-anak, masalah otonomi dan kontrol menjadi harus sangat tajam. Ya. Karena saat ini era digital. Ya. Era digital yang sebentar lagi akan kepada 5.0. Ya. Kita akan ke 5.0. Kita tidak bisa lari dari era digital, ya, seperti saat ini. Jadi anak-anak kita dengan belajar dengan daring, kita tidak bisa menghindari mereka dengan gadget. Mereka bebas menggunakan gadget, tetapi kontrol kita harus kuat. Anak-anak remaja mulai mengalihkan komunikasi, ya, komunikasi keluarga kepada teman sebaya. Mereka tidak senang lagi berkomunikasi dengan orang tua. Kecuali kalau kita sudah menciptakan dari awal. Ketika kita menciptakan satu komunikasi yang baik dari awal kepada anak-anak kita, maka itu akan terpelihara. Dia tidak akan mencari teman sebayanya untuk tempat menuangkan perasaannya. Usia remaja merupakan tantangan terbesar, ya, bagi komunikasi keluarga. Karena usia remaja masuk dalam fase, ya, fase storm stress namanya, ya. Dia masuk dalam fase storm stress. Dikatakan ya anak-anak tidak, dewasa juga tidak. Ketika kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik masa storm stress ini, maka itu akan menjadi suatu tantangan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita dapat mengatasi badai ini, maka komunikasi berjalan lancar. Salah satu penelitian saya, ya, saya sedang beberapa tahun yang lalu saya meneliti mengenai seks bebas yang terjadi di anak remaja. Dari hasil penelitian ini, yang saya dapatkan, kenapa terjadi seks bebas di kalangan remaja yang hampir 70% terjadi di Indonesia, terutama di kota Jakarta. 70%. Dan data itu saya ambil, ya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga dari Dinas Keluarga Berencana. Kenapa anak-anak remaja melakukan seks bebas? Di sana didapatkan karena, ya, terjadi komunikasi yang tidak baik antara anak dan orang tua. Ya, jadi dalam penelitian saya ini bagaimana buruknya komunikasi. Kebetulan saya ada melakukan penelitian, ya, secara kualitatif. Ya, saya mengadakan penelitian kualitatif. Artinya kualitatif adalah saya tidak mengambil beberapa sebagai partisipan penelitian saya, tetapi saya langsung berbicara, ya, langsung berbicara dengan beberapa anak-anak remaja. Yang saya ambil usianya adalah usia 15 sampai 20 tahun. Itulah variabel yang saya ambil dalam usia. Dan yang saya dapatkan bahwa anak-anak remaja ini tidak memiliki komunikasi yang baik antara mama dan papanya dan juga dengan anak-anak ini. Nah, sangat menyedihkan. Ketika salah seorang anak melakukan seks bebas dalam pergaulannya karena dia tidak dapat menyampaikan apa yang terjadi dalam dirinya kepada ibunya dan kepada ayahnya. Ketika dia ingin berbicara, ibunya sibuk dengan kesibukannya. Ayahnya sibuk dengan mencari materi. Ibu sibuk dengan dunia sosialnya. Mereka merasa bahwa ketika mereka sudah memberikan kebutuhan secara finansial, pendidikan kepada anak-anak ini cukuplah itu. Ya, saya tanya kepada ibunya, Ibu, apakah Ibu tidak memberikan waktu? Saya berikan Ibu, tapi secukupnya saja. Karena saya berpikir ketika saya sudah menempatkan anak saya di sekolah yang terbaik, maka dia menjadi anak yang baik.
Apa aktivitas ibu sehari-hari? Ya, saya memiliki aktivitas dengan dunia saya, dengan ibu-ibu arisan saya, dengan komunitas saya. Saya sudah mengantarkan anak saya ke sekolah. Dan kami bertemu di sore hari. Kemudian saya bertanya sekedarnya. Dan dia akan belajar. Jadi intens komunikasi itu hanya singkat. Ketika anak ini melakukan sesuatu yang tidak baik, apakah mereka merangkulnya? Tidak. Ayahnya marah besar dan dia melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Anak ini menjadi sahabat saya, ya. Dia menjadi teman dengan saya dan seluruhnya dia komunikasikan dengan saya. Dia mengatakan, "Terima kasih tante, saya mendapatkan peran pengganti ibu buat saya. Saya tidak ingin menggantikan ibunya. Tetapi saya memberikan kasih sayang kepadanya, bagaimana layaknya seorang ibu berkomunikasi dengan seorang anak yang sedang ditimpa masalah." Ya. Dan pada saat ini anak itu telah menyelesaikan pendidikannya dari Australia. Puji Tuhan, ya saya bawakan dia selalu dalam doa. Saya selalu berkomunikasi. Jadi komunikasi yang buruk mengakibatkan anak jauh dari kita. Orang tua pada umumnya ya menerima topik komunikasi ketika topik itu mengenai pelajaran di sekolah, mengenai nilai belajar, rencana masa depan, mengenai olahraga, mengenai berita keluarga. Nah, ini orang tua pada umumnya. Topik-topik ini apabila ingin dikomunikasikan, inilah yang diterima. Tetapi ketika topik itu didatangkan anak-anaknya mengenai berpacaran, mengenai seks, mengenai pesta orang muda, mengenai narkoba atau obat bius, mengenai minuman keras, maka orang tua menolak membicarakan ini. Katanya tabu. Padahal inilah hal-hal yang perlu kita bicarakan. Ya. Kadang-kadang anak kita dengar, wah nilainya bagus. IPK-nya 4. Ya, dia memiliki rencana masa depan yang baik. Tetapi hal-hal yang dia ingin bicarakan, kita katakan, oh tidak saatnya kita bicarakan. Kita tidak boleh membicarakan seks. Itu tidak boleh. Kamu masih usia sekian. Yang terjadi apa? Dia akan coba-coba. Karena kita menolak membicarakannya. Dan dia akan membicarakannya dengan orang lain. Kalau dia membicarakan ini, mengomunikasikannya dengan orang yang tepat, puji Tuhan. Tetapi ketika dia membicarakan dengan orang yang tidak tepat, maka hasilnya tidak akan baik. Apa tips memperbaiki komunikasi? Baik, tips memperbaiki komunikasi adalah katakan semua yang kita inginkan. Ya. Ini tips memperbaiki komunikasi. Apa yang kita inginkan, jujur dan terbuka. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah kita pahami dan intonasi suara kita tidak memerintah, ya, tidak menghakimi. Nada suara kita harus lembut. Perhatikan anggota keluarga kita, ya. Luangkan waktu bersama. Upayakan komunikasi mengalir dengan baik. Hindari kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga jangan terlalu posisikan kita orang tua. Ya, dengan anak kita posisikan diri kita adalah teman kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita memposisikan diri kita teman, maka anak-anak kita akan tidak menganggap kita memiliki suatu jenjang yang terlalu jauh. Dia akan berani mengutarakan isi hatinya. Ketika kita jadikan suami kita adalah sahabat, istri kita adalah sahabat, maka kita akan jujur apa yang terjadi kepada kita. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nada rendah, tidak berbohong, tidak membandingkan. Nah, kadang-kadang sebagai suami,
Kita juga sering membandingkan istri kita. Aduh, Mam, coba lihat. Istri Syanu itu begini loh. Nah, coba kamu seperti itu. Ini artinya membandingkan. Atau suami, istri. Pap, itu bapak ini baik sekali. Dia mau seperti ini. Coba kamu seperti itu. Itu membandingkan. Bagaimana caranya, Pap? Mari kita kerjakan bersama-sama. Mari kita berbicara bersama-sama. Atau kepada istri. Mam, coba perhatikan ini. Kalau kita berbuat seperti ini, jadi jangan bandingkan. Nanti yang keluar, wah, kamu menikah aja sama istrinya. Kamu menikah aja dengan suaminya. Nah, membandingkan. Atau anak kita bandingkan. Dek, kakakmu, nah ini, itu dia sangat rajin belajar. Kamu ini hanya bermain game saja kerjanya. Nah, kita membandingkan. Kakakmu itu memiliki nilai yang baik. Nilai kamu buruk. Jadi apa yang kita lakukan? Dek, sudah selesai kakakmu bermain game? Oh, belum, Mama, sebentar lagi. Oke, tapi jangan lupa. Kamu banyak PR. Kamu harus belajar. Jadi tidak membandingkan. Tidak melabel negatif. Kadang kita memberikan label yang tidak baik kepada pasangan kita. Menjelek-jelekkan nama dia. Memberikan label kepada anak kita. Ya, jangan berikan label negatif. Berikan satu label positif. Tidak berteriak. Nah, ibu-ibu ini biasanya sering berteriak kepada anak-anaknya. Berteriak kepada suaminya. Satu RT bisa mendengarkan suara seorang ibu. Karena apa? Dia senang berteriak. Jadi anak tidak akan mendengarkan kita dengan teriakan. Pakai bahasa tubuh yang baik. Tidak memerintah tapi mengajak dan lakukan kontak mata yang baik. Tidak mengancam. Oh, nanti kamu tidak Mama belikan ini ya. Kamu anak durhaka. Kamu anak yang tidak benar-benar menyayangi orang tua. Ketika kita memiliki komunikasi yang tidak baik dengan anak. Ketika kita memiliki komunikasi yang tidak baik dengan pasangan kita. Rendahkan hatimu. Datang kepada Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang kita minta, kalau kita minta dengan kerendahan hati, kalau kita berkomunikasi yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Dan suami kita juga tidak akan pergi mencari teman untuk berkomunikasi. Mengapa saya katakan demikian? Tadi di awal saya katakan bahwa tulisan Ellen G. White, bahwa rumah tangga adalah jantung. Ya, jantung. Ketika suami kita atau istri kita tidak memiliki satu komunikasi yang baik di rumah, dia akan mencari ke tempat lain. Dia merasa rumah bukan surga. Dia merasa di rumah ada neraka. Maka dia akan mencari tempat yang nyaman untuk dia berkomunikasi. Kalau pasangan kita mencari tempat berkomunikasi tempat yang tidak benar, maka mohon maaf akan terjadi hal yang tidak baik di dalam perilakunya. Efesus 4 ayat 15 dan 25 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika kita berpegang kepada firman, ketika kita berkomunikasi dengan keluarga kita di pagi hari, di malam hari, di sana akan terjadi pembentukan, terjadi satu pertumbuhan yang baik mengarah kepada Kristus. Karena Kristus adalah kepala, Kristus adalah satu nahkoda yang menakodai kapal kita. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kadang-kadang kita senang berbohong. Ya. Seorang ibu kadang berbohong kepada anaknya, dia merasa adalah bohong kecil-kecil. Mama sakit ya? Oh tidak. Kadang-kadang kita berbohong kepada anak-anak kita ketika status sosial kita, ketika ekonomi kita sedang diambang bencana. Kita tidak memberitahukannya kepada pasangan kita. Karena bendahara dalam rumah ada seorang ibu. Kita tidak juga membicarakan kepada anak kita.
Kita mungkin berbicara hanya berdua dengan suami. Tetapi anak-anak kita tidak tahu situasi kita saat ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, buanglah dusta. Kalaupun kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, kita harus bicarakan juga dengan anak-anak kita. Supaya mereka memahami situasi kita. Ada orang tua yang tidak ingin anak-anaknya tahu bahwa ekonomi dia sedang terpuruk. Dia tetap tersenyum. Dia tetap ceria. Tetapi dia sedang situasi kesulitan. Kita bagus ya. Kita tersenyum, kita ceria. Itu adalah hal yang baik. Kita dapat membungkus kesulitan kita, tetapi tetap harus kita komunikasikan. Kalau tidak kita komunikasikan, maka kita tidak akan dapat keluar dalam situasi yang sulit. Di sini ada saya berikan adalah teori jendela Johari, ya. Jadi kami katakan ini adalah Johari window. Saya tahu, pasangan saya atau anak saya tahu. Saya tahu, ya, pasangan atau anak saya tahu. Kemudian ada yang berikutnya. Saya tidak tahu, pasangan dan anak saya tahu. Nah, ya. Jadi kalau saya tahu, pasangan saya tahu, anak saya tahu, ini adalah terbuka. Terbuka, open window. Saya tidak tahu, pasangan saya tahu. Ini artinya kita menutup mata dan telinga. Kita tidak mau tahu. Ya, menutup mata dan telinga. Saya tahu, pasangan dan anak saya tidak tahu. Kita tidak membuka hati kita, ya. Hanya kita yang tahu. Pasangan kita tidak tahu dan anak kita tidak tahu. Kita menutup jendela kita. Saya tidak tahu, pasangan saya, anak saya juga tidak tahu. Ini namanya kita buta, ya. Kita membutakan diri kita. Mana yang baik di sini? Yang baik adalah bahwa saya tahu, pasangan saya, anak saya tahu. Inilah membuka jendela, membuka pintu hati. Inilah namanya Johari window. Kalau kita berada di level biru ini, saya tahu, anak saya tidak tahu, maka buka hatimu. Buka jendelanya. Saya tidak tahu bahwa pasangan dan anak saya tahu. Buka telingamu. Ya. Buka lebar-lebar. Saya tidak tahu bahwa pasangan saya dan anak saya juga tidak tahu. Buka matamu. Ya. Sehingga terbukalah jendela kita. Terbukalah pintu hati kita. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Jadi kita dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kita cepat mendengar, membuka telinga kita, membuka jendela kita, membuka jendela hati kita, supaya kita cepat mendengarkan. Tetapi kita bisa mengontrol lidah kita, mengontrol mulut kita untuk lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Apa yang kita dengarkan, kita kalkulasi dulu, kita analisa dulu, baru kita apa? Memberikan jawaban. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan kita pelajaran kita pada pagi hari ini, komunikasi yang efektif dan baik dalam keluarga membuat hidup lebih bahagia, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Harus terjalin dengan baik, terbuka untuk mendapatkan satu pertumbuhan karakter yang baik, ya. Karakter yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pembentukan karakter di dalam rumah tangga adalah dimulai dari anak-anak kita yang kecil sampai kita dewasa. Kita adalah produk dari keluarga kita. Anak-anak kita di luar sana adalah produk kita. Kalau anak-anak kita anak yang berkenan kepada Tuhan, anak yang suka berdoa, suka membaca firman, suka bersaksi, suka beribadah, suka berbuat baik, maka anak-anak kita akan menghasilkan yang demikian.
Jadi ini kita harus hidupkan di dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita adalah surga kecil di dunia. Surga kecil di mana setiap anggota keluarga rindu pulang, rindu berkomunikasi. Oh, saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan mama. Saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan papa. Maka anak-anak akan senang berkomunikasi dengan kita. Kita juga akan senang berkomunikasi dengan pasangan kita karena rumah kita, keluarga kita adalah surga kecil, taman yang indah, taman yang selalu kita senang untuk hadir. Kiranya pembahasan kita pada pagi hari ini membawa hidup kita, membawa keluarga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Kita ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga Tuhan yang memiliki keinginan bahwa kita harus ke surga. Tuhan memberkati. Amin.